Novelan The President, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 67. Setelah kejadian penjambretan seorang ibu di Jalan Diponegoro yang tenang-tenang dramatis itu, The Three Musketeers menjadikan pohon ulin raksasa di tepi sungai Mahakam itu sebagai markas tempat pertemuan mereka. Mereka bahkan membangun danau kecil yang bisa memuat belasan orang bila kumpul-kumpul dengan para musketeer SMA Negeri 1. Musketeers begitu saja menjadi julukan bagi murid-murid SMA Negeri 1 Tenggarong. Setelah The Three Musketeers menjadi dikenal sebagai 3 siswa pembela orang-orang teraniaya. Bukan saja pembela orang-orang yang dicopet, dijambret atau dipalak preman Tenggarong, bahkan mereka pernah membela seorang perempuan yang dianiaya suaminya di tengah pasar, tanpa memikirkan bahwa itu adalah urusan rumah tangga orang lain. Bagi mereka bertiga, bila ada orang teraniaya, maka wajib hukumnya membela si teraniaya. Soal salah benar, urusan belakangan dan bukan urusan mereka. Tahun berikutnya di suatu minggu di hari Minggu ketiga, sahabat itu kembali bermain di danau mereka untuk merayakan kelulusan dari SMA sekaligus perpisahan. Danau itu ada bagian tertutupnya untuk mereka bertukar pakaian dan juga sholat bagi Buyung dan si botak Syarif. Mereka sering berenang di sungai Mahakam yang terkenal dalam itu. Kali itu mereka sudah sepakat untuk adu lama menyelam untuk membuktikan bahwa merokok tidak berpengaruh terhadap kekuatan menahan nafas. Begitulah cara mereka merayakan kelulusan dari SMA. Di samping tentunya mereka makan-makan masakan yang dibuat oleh ibu mereka masing-masing. Buyung adalah perokok cukup berat, setidaknya ia merokok sebungkus dalam satu hari. Seandainya uangnya sakunya cukup, mungkin Buyung akan merokok 2 bungkus sehari. Sementara Erik yang meskipun menyukai minuman keras, tetapi bukan pemabuk, tidak merokok sama sekali. Syarif bahkan hidup lebih sehat, tanpa rokok dan tanpa miras. Mereka bertiga bersepakat untuk adu kuat menyelam guna membuktikan kebiasaan apa yang menghasilkan hidup tidak sehat. Ayo, masing-masing ambil di posisi di sekitar pohon, aku di bagian ini yang paling dekat dengan pohon, kata Erik kepada kedua sahabatnya. Buyung dan si botak Syarif pun mengambil posisi masing-masing di kanan dan kiri Erik. Erik mulai menghitung. 1, 2, 3. Hampir berbarengan ketiga sahabat itu menyelamkan kepalanya ke bawah air. Erik bahkan menyelam lebih dalam. 1 menit berlalu belum ada yang munculkan kepalanya ke permukaan. 2 menit masih belum ada juga yang muncul ke permukaan. Tapi 2 menit lewat 13 detik, Buyung muncul ke permukaan dengan gelagapan. Dibukanya mulutnya lebar-lebar untuk mengambil udara segar. Setelah menarik nafas berkali-kali dan nafasnya terasa mulai teratur, ia menengok ke kiri. Tak seorang pun temannya yang muncul di permukaan air. Ia menemukan ROG waterproofnya yang telah di-setel untuk menampilkan stopwatch. Sudah 2 menit 33 detik. Luar biasa kedua temannya, pikir Buyung. 2 menit 45 detik berlalu, belum ada tanda-tanda kedua temannya akan muncul ke permukaan. Buyung mulai was-was. 50 detik, 51, 52, 53. Buyung mulai cemas. Kemarin ia baru saja membaca bahwa manusia normal yang masih muda, rata-rata ketahanan bertahan menahan nafas dalam menyelam hanya sekitar 2 menit. Ini luar biasa, pikirnya. Kalau Syarifuddin masih mungkin bisa bertahan lama, tapi Erik, Buyung tak percaya Erik bisa bertahan lama. Ia tahu betul bahwa badan Erik yang cukup besar dan terkesan agak tambun selalu ngos-ngosan bila balapan lari dengannya dalam mata pelajaran olahraga. Buyung merasa nafasnya lebih kuat ketimbang Erik, tapi ini kalaupun Erik lebih tahan darinya dalam menyelam, paling banter 5-10 detik lebih lama. Apalagi ia peminum miras meskipun bukan pencandu, pikir Buyung pula. Ini sudah 40 detik lebih, pasti ada apa-apanya, cemasnya lagi. Tepat pada angka 3 menit di stopwatch, Buyung menyelam ingin mengetahui situasi kedua temannya. Alangkah terkejutnya Buyung melihat kedua temannya sedang berkutat melepaskan diri dari jeratan akar pohon ulin favorit mereka. Setelah mendekat, baru Buyung menyadari bahwa Syarif sedang berusaha melepaskan kaki Erik yang terjerat akar pohon ulin. Sementara Erik tampak sudah mulai lemah, tak bereaksi. Syarifuddin memang oke, sudah 3 menit lebih di dalam air. Ia masih bertahan untuk menolong temannya. Buyung cepat menyuruh Syarif untuk naik ke atas, biar ia yang meneruskan usaha menolong Erik dari jeratan akar ulin ini. Buyung khawatir Syarif kehabisan nafas. Syarif cepat melesat ke permukaan, dadanya memang sudah mulai meledak menahan nafas. Rasa peduli pada sahabatnya sajalah yang membuatnya bertahan. Buyung cepat memperhatikan kaki Erik yang terbelit akar. Rupanya ada akar yang saling menyilang di dalam air yang ujung-ujung akarnya menghujam ke tanah di bawah pohon. Sebenarnya mereka sudah biasa berenang di tempat ini dan cukup mengenal medannya dengan baik. Tetapi mungkin secara tidak sengaja, kaki Erik yang bertumpu pada sebuah akar terpeleset hingga melesak ke dalam jaringan akar yang saling melintang dan terperangkap di sela-selanya.
Untuk 2-3 detik, Buyung memperhatikan bentuk jebakan tak sengaja itu. Rupanya, akar itu tidak benar-benar rapat, hanya karena gerakan kepanikan Erik yang terpeleset, akar yang satunya terbawa merapat ke atas. Sehingga saya akan mengunci kaki Erik. Buyung teringat pada nasihat guru silatnya, Sultan, jangan pernah panik menghadapi situasi apapun. Kepanikan membawa kekalutan pikiran. Kekalutan pikiran membawa kekacauan tindakan, dan kekacauan tindakan membawa bencana. Dengan ketenangan mengagumkan, Buyung melepaskan kaki Erik dari jeratan kedua akar ulin yang saling menyilang itu dengan mudah. Selesai itu, cepat Buyung mengaitkan kedua kaki Erik yang sudah pingsan dan menariknya ke atas. Sementara itu, Syarifuddin sudah menyelam kembali, membantu Buyung menarik tubuh Erik yang memang cukup berat dan kemudian bersama-sama mengangkatnya ke tanah. Tubuh Erik cepat ditelantangkan dan secepat itu pula Buyung yang memang sudah paham P3K mengangkat perut Erik dengan lutut bertumpu pada tanah, sambil meletakkan tumpuan kedua telapak tangannya menekan-nekan dada Erik guna memompa air agar keluar dari rongga paru-paru. Pada pemompaan yang ketiga kalinya, baru air keluar dibarengi kesadaran Erik yang mulai pulih. Alhamdulillah, ucap Buyung di dalam hati. Cepat, Buyung dan Syarifuddin mengangkat kepala Erik agar lebih tinggi dari perutnya untuk mempercepat kesadaran Erik. Erik terheran-heran memandangi kedua sahabatnya seperti orang bangun dari mimpi. Setelah menyadari, ia memeluk kedua sahabatnya itu sambil sesugukan. Mereka pun saling berangkulan dengan senyum bahagia. Buyung perlahan menarik diri untuk selanjutnya melakukan sujud syukur ke arah kiblat, diikuti oleh Syarif dengan disaksikan oleh Erik yang berlinang air mata. Peristiwa yang nyaris merenggut nyawa Erik itu terjadi 8 tahun silam, setelah kelulusan sekolah, sebelum mereka berpisah untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Bab 68. Hari ke-6 Buyung di Tenggarong ini memang akan mereka bertiga isi untuk merayakan pertemuan yang telah lama mereka rencanakan di markas Masketir yang sederhana itu. Reuni, sambil mengenang kembali masa-masa manis di SMA. Begitulah nostalgia, sepahit apapun yang pernah terjadi, seringkali waktu membuatnya menjadi manis. Demikian pun peristiwa pahit 8 tahun silam yang hampir merenggut nyawa Erik, kini menjadi peristiwa yang dikenang dengan nuansa manis bahkan bercampur bangga. Selama dalam perjalanan ke Dangau itu, Buyung dan Erik kembali membahas perlombaan adu lama menyelam dalam air 8 tahun lalu itu. Kesimpulan mereka, si botaklah pemenangnya. Syarifuddin masih mencoba menolong Erik yang terperangkap akar pohon ulin di dalam air, padahal waktu telah berlalu 3 menit lebih. Buyung sudah muncul ke permukaan air pada waktu baru berjalan 2 menit 13 detik. Sementara saat si botak sibuk menolong Erik, Erik sudah pingsan terlebih dahulu. Meski tidak diketahui pada menit atau detik keberapa Erik mulai tersadarkan diri. Tak pelak, Syarifuddin botak adalah pemenangnya. Syarifuddin masih mencoba menolong Erik yang terperangkap akar pohon ulin di dalam air, padahal waktu telah berlalu 3 menit lebih. Buyung sudah muncul ke permukaan air pada saat waktu baru berjalan 2 menit 13 detik. Sementara saat si botak sibuk menolong Erik, Erik sudah pingsan terlebih dahulu. Meski tidak diketahui pada menit dan detik keberapa Erik mulai tak sadarkan diri. Tak pelak, Syarifuddin botaklah pemenangnya. Buyung dan Erik mulai mengeluarkan bekal yang mereka bawa. Dari dalam ransel yang tadi dibawa Buyung dari rumah, Buyung mengeluarkan satu persatu bungkusan makanan maupun kemasan kue yang tadi di pagi disiapkan ibunya. Erik memperhatikan satu persatu bungkusan yang dikeluarkan Buyung. "Mana Srikaya dan nasi lemak pulutnya?" tanya Erik bernafsu. Tenang. Semua dapat tanda tangan." Masih ingat juga gaya lama kau itu ya? Tahu mereka meledak berbarengan. Lalu Buyung mengeluarkan sebuah rantang tumpuk 3 Tupperware berwarna-warni. Erik melototkan matanya sambil mengecap-ngecapkan bibirnya. "Yang mana Srikayanya?" Buyung menengokkan mukanya ke arah Erik sambil berkata, "Tupperware ini ada 3 warna berbeda, merah, hijau, dan kuning. Kalau kau dapat menebak berantang yang berwarna apa yang berisi Srikaya, maka semua isinya untuk kau makan sendiri. Kami berdua nanti makan tape ketan hitam dan nasi lemak pulut saja, gimana?" "Hah? Benar nih?" "Iya, swear." "Nanti kalau si botak mau gimana? Aku yang ngomong bahwa Srikaya ini sudah milik kau semua. Lagi pula dia kan lebih suka tape ketan hitam daripada Srikaya." "Tapi aku tetap boleh makan tape ketan hitamnya dong." "Pantas kau tambun begini, dasar perut karung." "Kalau waktu itu cuma ada kau sendiri, aku sudah di surga barangkali ya. Kau pasti sudah tak kuat mengangkat aku dari sungai." "Pinocchio, mana sanggup gendong aku."
Mereka tertawa saling bersautan. Oke, sekarang tebak rantang warna apa yang berisi serikaya. Erik memelototkan matanya ke ketiga rantang warna-warni itu, mencoba menembus dinding rantang dengan pandangan matanya. Lama-kelamaan ia mulai bisa menebak salah satu rantang berisi apa, karena semua rantang berwarna muda, yaitu merah muda, hijau muda, dan kuning muda. Yang agak gelap itu pasti berisi tape hitam, pikirnya. Tapi dua yang tersisa hampir sama saja warna dan bentuk benda yang membayang. Apalagi warna yang tersisa merah dan hijau, warna yang dasarnya memang gelap. Kalau tape ketan hitamnya berada di salah satu warna yang tersisa ini, menebak benda dalam rantang warna kuning muda tampaknya lebih mudah. Bukima, bah, pikir Erik. Buyung tersenyum-senyum saja memperhatikan, begitu seriusnya Erik memperhatikan rantangnya. Dasar perut karung, kutub Buyung dalam hati sambil tertawa. Juga dalam hati tentunya. Tiba-tiba Erik tertawa terbahak-bahak kesenangan. Menang aku menang. Tebak dulu dong. Sungguh mudah, teriak Erik bersemangat. Diambilnya rantang warna hijau muda yang terasa ringan. Buyung tercekat. Dari mana dia bisa tahu? Erik tertawa-tawa sambil memegang-megang rantang warna hijau itu. Dibukanya tutupnya, tampaklah serikaya kesukaannya. Buyung menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, tapi lalu ikut tertawa sambil tetap bertanya-tanya. Akhirnya mereka diam kelelahan karena tertawa. Dari mana kau bisa tahu, bro? Aku kan sakti. Mantra kau juga nggak berubah. Aku sakti, aku sakti. Sambung tawa Erik sambil memegang perutnya yang terasa sakit karena tertawa. Buyung mati kutu dan cuma bisa tersenyum-senyum penasaran. Mau tahu? Kampret, kutuk Buyung dalam hati. Iyalah, aku nyerah. Yang kuning itu pasti isinya tape ketan hitam karena warnanya agak gelap. Dan yang merah pasti berisi nasi lemak ketan karena warnanya rata menyeluruh. Nasi lemak ketan kan dimakan berbarengan dengan serikaya maupun tape ketan hitam, jadi jumlahnya harus lebih banyak. Karena jumlahnya banyak dari tempatnya cuma satu, ya dipadatkanlah, sehingga warnanya menjadi rata dan pasti berat, karena ketan dipadatkan dalam tempat yang terbatas. Tape ketan hitam juga berat karena mengandung air dan ketan, tetapi warnanya akan gelap, jadi mudah ditandai. Kalau serikaya, pasti tidak dipadatkan, karena kalau dipadatkan akan hancur, karena itu warna rantangnya jadi tidak merata. 100, kau memang selalu cerdas, meski sudah tua sekalipun. Meledak tawa mereka.